Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Gubernur? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ini Pak Gubernur, Ya. terima kasih atas kesempatan bisa ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Ya. Di sini ini Pak Gubernur, saya mendapat tugas di modul CGP, modul 23 A9 tentang aksi nyata modul 2.3 Pak. Yaitu di sini CGP mempraktekkan rangkaian supervisi dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik survei akademik Pak. Nah di sini tugas saya adalah melakukan kegiatan kucing ya Pak ya, untuk istilahnya apa ya? Istilahnya supervisi klinis Pak terhadap rekan sejawat. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih Pak Gubernur sudah berkenan membantu saya dalam melaksanakan tugas ini, yaitu melakukan klinis praktek rekan sejawat Pak. Terus kemudian pada tahap ini tahap praobservasi kelas Pak. Jadi saya akan melakukan observasi nanti kelas Bapak, tapi sebelumnya kita lakukan praobservasi Bapak. Gimana Pak Tung, sudah siap? Siap Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini lembar catatan praobservasi yang Bapak isi ya. Nanti sebelum kita melakukan pengamatan di kelas, ya, kita lakukan ini dulu Pak. Ya, tolong diisi ya Pak ya. Sudah siap belum nih kalian untuk menghadapi pelaksanaan akhir tahun di kelas 11 yang nantinya akan menentukan apakah naik kelas 12 atau tidak? Siap tidak? Siap nggak? Siap. Biasanya kelas UKB waktu puasa kemarin banyak yang nggak masuk, banyak yang nggak. Saya akan mengingatkan bahwa mungkin kemarin kalian sudah liburan lebaran ya, dan mudah-mudahan tidak begitu apa istilahnya. Yang pada akhirnya kalian jadinya malas untuk kembali lagi ke sekolah, justru malah kalian harus lebih semangat lagi. Karena kenapa? Saya kasih tahu kalian di semester 2 ini hanya mungkin ideologi, politik, ipolek, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan saat. Silakan dibuka dulu buku catatannya, buku lagi ya. Kasus ancaman, gangguan, tantangan atau apapun itu yang terjadi di Indonesia. Nanti kalian cocokkan kira-kira gambar ini maksudnya ke ancaman bidang apa? Apakah ideologi, apakah politik, apakah ekonomi, apakah sosial budaya dan atau pertahanan dan keamanan. Paham? Nanti kan kalian berpasangan nih, dua orang dan dua orang ya. Masuk. Ada yang masuk nanti kita ini aja. Karena saya ke jalan di Senayan, ya pada akhirnya ketika mereka demo pun tidak terrealisasi. Itu menurut saya ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah perlu dengan bahasa sarkas, bahasa keras sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata seperti tadi bisa dibilang pemerintah juga bertanggung jawab, misalkan gitu, itu juga sarkas. Dimasukkan ke dalam yang lebih sedikit lebih tertata. Bukan kasar ya, bukan kotor, tapi bisa sarkas, tapi dengan cara yang strategi kita kalau misalnya pengen bikin pendapat kita dengan orang lain, dan pendapat kita yang memang bisa kena ke mereka dan dengan bahasa yang seperti itu yang agak agak dikecut gitu loh pemerintahnya, itu bisa bikin mereka itu notice kalau itu ada gitu, dan pendapat kita tuh akhirnya direspon juga karena strategi kita yang memang pendekatan itu sehingga orang lain pun bisa, wah ini bahasanya kok kayak gini nih, kok dia ngomong kayak gini, karena gitu juga kan, karena kalau misalnya kamu pakai bahasanya bahkan setelah pejabat atau orang-orang yang kebetulan awal pun kadang nggak gitu. saya kira itu kan daripada dampak perkembangan zaman atau adanya perubahan modernisasi atau ya dari era ke era, memang itu yang sangat diperlukan oleh, karena saya ketika baca komentar yang sangat mewakili
saya juga pengen kayak gitu tapi nggak punya kekuatan, aduh terwakilkan dan lain sebagainya. Berarti kan bisa kita simpulkan masyarakat Indonesia itu sebenarnya pengen ngelakuin itu, cuman nggak punya kekuatan dan juga tidak punya keberanian. Tapi balik lagi, kalau kita lihat dari esensinya apa yang disampaikan oleh si siapa? Bima ini kan yang melaporkan juga kan, karena yang di highlight adalah bagian dajjal ya. Bagian dajjal yang ada gitu kan. Ya kan, justru bukan bagian daripada kritikannya terhadap pemerintah, justru malah yang di-highlight bagian kata-katanya, dajjal, tolol, anjing dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya harus ada manajemen, harus ada sosok dalam hal ini pemerintah untuk menengahi mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang harus dan tidak harus, mana yang ditoleransi dan mana tidak ditoleransi. Itu seharusnya pemerintah itu fokus ke situ juga, jangan fokus pada kritikannya juga atau persoalan yang disampaikan oleh di ngomong kata hancur atau di belakangnya ada penekanan dengan kata-kata kasar. Sebenarnya menurut kamu pendengarnya risih atau ya udah biasa? Biasa deh, astagfirullah. Benar ya? Benar nggak? Benar, astagfirullah. Benar benar. Jujur aja jujur, aku itu termasuk Biasa sama itu. Jujur nggak? Biasa Bi. Jujur. Hah? Biasa. Terbiasa ketika berhadapan tentunya bukan dengan orang tua ya, dengan teman yang memang dia bisa biasa berteman atau tersebut. Tapi menurut saya ini tidak dibenarkan, karena saat sudah jadi habit dan kebiasaan, akhirnya di bawah kalian usia misalnya SD, mereka pun mereka kira-kira bisa diputus yang mata rantai omongan seperti itu. Bisa nggak? Karena waktu capres nah. Ayo dong, kalian ini sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus memutus hal yang buruk. Caca, silakan. Kalau menurut saya bisa, tapi susah Pak, karena dengan media yang ada sekarang, dengan teknologi yang ada sekarang, orang tuh gampang banget akses sesuatu, orang juga gampang kayak disuguhkan sesuatu. Kayak kita nggak minta buat konten itu ada kan di TikTok kita gitu, FYP dan lain-lain, Instagram, YouTube dan lain-lain. Algoritmanya. Ya, algoritmanya. Nah, dengan anak kecil yang udah dipegang HP, udah pegang teknologi, udah pegang media-media kayak gitu, mereka gampang banget mengakses hal itu dan mereka bilang kayak wajar lah orang di situ udah banyak kok, wajar lah orang di situ udah banyak kok. Nah, kayak apa ya, rakyatnya tuh udah masanya udah terlalu banyak di luar sana dan di lingkungan dia pun udah banyak, jadi kayak udah diwajarin aja. Dan udah pembiaran ya. Tapi menurut kalian sebenarnya dalam diri dalam hati kalian sebenarnya hal seperti itu pantas nggak sih? Enggak pantas. Kalau dibilang pantas nggak pantas. Nah, berarti kan kalian secara sadar menyadari bahwa hal-hal tersebut itu tidak pantas. Tapi tetap dilaku. Berarti kan ada pertanyaan kan, kenapa? Nah, kenapanya apa? Bisa nggak diubah kata-katanya lebih sehat? Misalkan apaan sih itu astagfirullahaladzim. Nah, balik lagi ke materi kita. Selain ancaman, ada juga tantangan. Ini adalah tantangan kita bersama. Kira-kira bisa nggak kita memutuskan mata rantai penggunaan bahasa yang sarkas atau kasar menjadi lebih sehat dan lebih diterima oleh orang lain? Karena jujur, saya pada saat ini sekarang sudah di Jakarta, ketika saya pulang kampung itu saya selalu dapat bullying dari teman-teman, mungkin bercandaan seperti misalkan, wah si paling anjir datang nih. Gitu kayak apa? Karena saya kalau di kampung juga ngomong anjir gitu kan. Lalu ngomongnya juga bahasa Sunda, ada lagi kayak bahasa Sunda lain seperti misalkan ngehead misalnya. Belum siang. Ada juga memang setiap daerah. Artinya gini, balik lagi ke case-nya si Bima. Kenapa harus ada dulu dia baru pemerintah bergerak? Ternyata kesimpulannya kalau menurut saya tesnya orang Indonesia itu adalah hal-hal yang buruk dulu digiring, kemudian nanti orang-orang akan sadar. Gitu. Tesnya orang Indonesia seperti itu. Bagaimana cara mentalitas ini bisa dirubah? Nah, tari-tarian itu cenderung sekarang ini dipakainya hanya untuk mengais rezeki solid di jalanan dengan cara mengamen atau mengemis. Tidak diberikan tempat atau wadah pagelaran konser-konser ini. Iya, harusnya ada pelaku ataupun memfasilitasi hal tersebut. Pertanyaan saya, ketika akhirnya pelaku seni turun ke jalan karena mereka kan perutnya harus terisi. Ya kan? Misalkan ada model yang ada di sini.
Ondel-ondel kan dulunya kan ikon Jakarta, bukan dulunya, sampai sekarang menginspirasi menjadi ikon Jakarta, tapi dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengais rezeki dengan cara minta. Pertanyaan saya, apakah hal seperti itu adalah kemudian atau sesuatu hal yang wajar? Jadi harus ada penjelasan sertifikasinya dulu, baru orang-orang itu keluar. Oh, ternyata dia juga suka juga dengan wayang, ternyata dia juga suka dengan wayang dan sebagainya. Dan tidak terima ketika bisa dikatakan kalau wayang ini adalah haram. Itu juga bilang, emang kalian mau kemana? Kenapa? Emang kalian mau kemana? Ada wayang. Ya itu doang masalahnya. Mereka merasa kalau misalnya kayak gitu tuh nggak boleh gitu. Itu ada berarti selain tes atau selera masyarakat Indonesia yang memang rendah, tapi ternyata di sisi lain mereka juga gengsi untuk menyukai dan untuk mengakui bahwa wayang kulit, gambar, tarian, pendek, cekecak ataupun tarian yang lainnya itu adalah sesuatu yang merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Nah, pertanyaan saya berdampak lagi nih setelah tadi Caca bilang bahwa tidak besar peminatnya, tapi ternyata warga negara asing sekarang berbondong-bondong datang ke Indonesia hanya ingin belajar apa? Alat-alat tradisional dan tarian-tarian dan musik tradisional Indonesia. Udah banyak loh sekarang, ada yang sampai jadi tutor, jadi guru, ya bahkan cowok mengajarkan tari pendek. Bayangin tari pendek itu susah apa? Tahu kan tari pendek dari mana? Dari Bali. Susah kan? Itu gerakannya susah, mata harus main, ya kan, punya arti, punya makna. Tapi saya lihat di YouTube itu laki-laki harus teliti ya, jangan sampai salah. Jangan dibuka dulu. Oke, perhatikan, saya akan catat di sini. Lemnya terbaca. Pak, belum. Berapa lagi ini belum kamu jatuh? Coba dibuka ya. Udah nih, oke. Perhatikan ya. Imorex sudah ada. Jadi bahan ancaman. Benar ya? Kenapa ateis? Karena ateis adalah sebuah ancaman sekaligus gangguan bagi kita yang berideologi Pancasila, yang mana kaum ateis atau golongan ateis ini berasal dari negara dengan berideologi komunis. Karena di komunis itu salah satu cirinya adalah fobia atau bukan fobia, candu terhadap ya, candu terhadap artinya adalah kita tidak memperdulikan urusan agama. Urusan agama adalah agama, tidak ada begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam, Pak Rahmat. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih Pak Guru bahwa pada kesempatan hari ini Pak Guru memenuhi istilahnya undangan saya ya Pak ya, bahwa mengadakan wawancara karena ini kegiatan coaching ya, supervisi akademis. Kebetulan saya mengcoaching teman rekan jawab saya, beliau namanya Pak Gugum Gumilar.
beliau adalah dalam sehari-hari mengampu pelajaran PPKN ya Pak ya? Betul. Iya. Oke Pak ya, dari kegiatan ini pada waktu sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi sudah ya Pak ya? Iya, sudah. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan observasi kelas ya Pak ya, lihat mengamati dalam Bapak mengajar kelas. Dan pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Boleh Pak. kegiatan pasca observasi ya Pak ya, dengan hal-hal yang nanti kita bisa diskusikan. Di sini dalam kegiatan ini kita menggunakan tema ya Pak ya, tujuannya ada tujuannya dan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak ya. Sekali lagi kondisinya baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik Pak. Insyaallah sekali baik. Jadi tujuan kali ini adalah adakan pasca observasi setelah kita melaksanakan kegiatan pra dan observasi Pak. Jadi, gimana Pak kemarin yang mana yang Bapak rasakan waktu kegiatan mengajar kemarin Pak? Yang Bapak rasakan? Baik, terima kasih Pak Rahmat Iya. sudah memberi kesempatan saya dan juga mempercayakan kepada saya untuk dilakukan coaching namanya Iya. dapat dilihat teman sejawat. Baik, apa yang dirasakan ketika saya berada di kelas adalah sebagaimana tujuan pembelajaran di kelas, yaitu memang materi pembelajarannya terkait dengan ancaman NKRI, ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana saya sebelumnya mengenalkan atau kita sama-sama saya beserta dengan siswa mengenalkan dan mendefinisikan apa sih itu ancaman dan apakah ada klasifikasinya. Ternyata memang ada klasifikasinya, adalah sesuai dengan yang ada di buku, yaitu Hippolytus Burhankan, ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sebagaimana saya mengajak anak-anak atau siswa saya untuk mengenal lebih jauh dan juga merespon terkait dengan fenomena dan potret sosial yang ada di masyarakat di lingkungan sekitar mereka sehari-hari. Artinya mereka tidak hanya cuek ataupun apatis terhadap situasi yang ada dan terjadi di lingkungannya, namun mereka ini akan tanggap dan juga merespon bagaimana ketika kita melihat ada ancaman itu di paling tidak di ruang lingkup yang paling kecil, yaitu di keluarga misalnya, seperti itu. Salah satu contohnya adalah ancaman sosial. Dengan ancaman sosial salah satunya adalah berubahnya karakter manusia yang sekarang karena dipengaruhi oleh globalisasi atau era zaman, perkembangan zaman. Artinya saya boleh contohkan salah satunya adalah bahasa. Saat ini banyak sekali masyarakat khususnya di kota Jakarta dan khususnya di daerah yang dekat dengan anak-anak kita di SMA 55, yaitu yang banyak menggunakan bahasa dua, ada bahasa asing, campuran bahasa asing, dan juga bahasa mungkin dibilang ini adalah bahasa daerahnya, tapi terkesan seperti kasar. Contoh bahasa asing adalah percampuran dua bahasa yang mungkin dikenal dengan bahasa Jaksel. Nah, itu juga kita mengupas tuntas apakah ini merupakan ancaman atau bagian daripada kemajuan. Beberapa dari anak-anak menyatakan bahwa ini boleh dua jawabannya, bisa ancaman, bisa juga suatu kemajuan. Ancaman jika dua bahasa ini dipakai tidak sesuai dengan porsinya. Tidak sesuai dengan porsinya adalah tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ketika misalkan dia lagi jajan di depan, misalkan bertemu dengan orang yang mungkin kita bisa lihat ketika kita menggunakan bahasa asing ini, kemungkinan orang tersebut atau si penjualnya ini tidak memahami dengan apa yang disampaikan. Kemudian bahasa ini menjadi suatu kemajuan, artinya mereka sekarang sejauh ini berarti merespon cepat perkembangan zaman atau globalisasi, yaitu salah satunya dengan menggunakan bahasa asing itu sendiri. Ternyata mereka belajar melalui game, dan memang kita tidak memungkiri bahwa game saat ini memang sudah berkembang pesat. Kemudian lagi terkait dengan bahasa kasar yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti bahasa keseharian di rumahnya yang dibawa ke sekolah. Seperti misalkan lo, gue, pada sementara di sekolah ini kita mengupayakan untuk mereka tetap menjunjung tinggi bahasa nasional, bahasa Indonesia, yaitu saya, kamu, aku, dan sebagainya. Selain itu juga penggunaan bahasa kasar lainnya adalah seperti harga, yaitu menjadi tidak. Saya sebagai guru mencoba memfasilitasi dan menuntut mereka untuk ayo kembali ke ranah ataupun ke tempat yang sesuai seperti itu. Jadi tujuannya adalah ingin anak-anak itu merespon cepat situasi yang terjadi di lingkungan sekitar sesuai dengan materi ancaman. Seperti itu Pak Rahmat.
Dari itu yang Bapak siapkan tadi ya. Kalau di level ya Pak ya, di level 1 sampai 10 kira-kira level berapa yang kemarin Bapak temukan di kelas, kondisi kelas, kebetulan kemarin ngajar klasifikasi ya. Ya. Kalau yang kemarin dalam kondisi berapa, nanti Bapak Pak Guru mentargetkan berapa kondisi yang kemarin Bapak temuin di kelas itu. Kalau level 1 sampai 10 itu yang Bapak rasakan anak-anak kemarin Pak itu sampai level berapa? Kalau di angka gitu ya Pak ya. Dan nanti kan itu kemarin istilahnya nyatanya kemudian nanti yang Bapak targetkan biar sesuai dengan apa yang Bapak inginkan dalam tujuan pembelajaran ini. Targetnya adalah sesuai dengan program kurikulum merdeka yang sekarang memang sedang digaungkan ya Pak ya. Salah satunya profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis adalah saya mengajak anak-anak untuk yang bernalar kritis, untuk tidak cuma sekedar menjadi follower atau pengikut aja ketika dia disituasikan oleh kondisi atau fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Sekarang kan banyak ya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, tapi saya meminta dan mengharapkan anak-anak itu tidak hanya sekedar tahu dengan kasus ini, tapi mereka pun mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah dari kasus tersebut seperti itu. Jadi level kognitif yang diharapkan ataupun level critical thinking yang saya harapkan dan memang sudah terwujud di pembelajaran hari ini Pak. Jadi kemarin klasifikasi ancaman sekarang diaplikasikan dengan cara metode debat. Anak-anak itu diberikan suatu mosi dan mereka ternyata mampu menjawab mosi tersebut dan bahkan mengkritisi si mosi itu sendiri. Artinya kalau saya boleh bilang level critical thinking mereka sudah naik dan saya boleh sebut 8, 9 atau 10. Jadi kemarin udah 8, 9, 10 ya sudah di level itu. Ya. Jadi untuk ke depan udah 8, 9, 10 untuk yang berarti udah sempurna atau perlu ada mungkin Pak Gubernur asal kurang gitu? Secara pendapat pribadinya anak-anak ini sebenarnya sudah mampu, paling tidak mereka percaya diri terlebih dahulu untuk mengungkapkan pendapat dan gagasannya, apalagi di depan teman-temannya dan di depan saya selaku gurunya, itu sudah bagus. Akan tetapi mungkin kekurangannya adalah bagaimana mereka mampu menghubungkan atau mengaitkan suatu data, fakta dengan suatu kebijakan atau aturan yang ada. Jadi PPKN ini memang kita bicaranya tidak hanya satu sudut pandang ya Pak, tapi ada beberapa sudut pandang yang dimaksud, yaitu kalau kita bicara tentang misalkan tadi bahasa sehari-hari mereka, maka ada suatu kebijakan yang harus dipakai. Ada nggak undang-undang di negara ini yang membahas terkait dengan bahasa? Nah, ternyata anak-anak di sini memang masih memiliki kendala atau kekurangan dari referensi terkait dengan fakta, data, dan juga contoh daripada kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Oke Pak, tadi ya bahwa yang mungkin Pak Abu merasakan yang kurang di anak ini dia ini ada misalkan referensi yang kurang, kemudian fakta-fakta data, kemudian kebijakan ya Pak. Nah, untuk mewujudkan yang Bapak targetkan seoptimal mungkin ini, kira-kira waktu yang diperlukan Pak Gubernur untuk ini berapa lama? Waktu yang diperlukan untuk memenuhi target daripada hal yang tadi saya sampaikan adalah bisa 2-3 pertemuan Pak. Kenapa 2-3 pertemuan? Karena di pertemuan pertama mungkin saya akan kenalkan terlebih dahulu referensi, salah satu contohnya misalkan dari buku atau sumber lain. Kemudian di pertemuan berikutnya lagi dikaji kembali apakah fakta dan data ini memang sesuai yang terjadi di Indonesia atau di lingkungan sekitar mereka, atau ini adalah berupa berita hoax atau berita bohong yang memang sekarang ini kan banyak sekali ada fakta tapi sebenarnya itu bukan fakta seperti itu. Jadi artinya tidak cukup satu pertemuan Pak, 2-3 pertemuan. Nah, kalau di spesifik itu misalkan di pertemuan kedua itu yang apa, terus kemudian yang ketiganya apa? Ya, di pertemuan kedua itu setelah di pertemuan sebelumnya adalah dikenalkan literaturnya, di pertemuan kedua yaitu mereka pengkajian
dikaji, dianalisa, kemudian di pertemuan ketiganya itu mereka mencari fakta dan data baru. Artinya mereka udah paham, oh ternyata dalam hal merespon suatu fenomena atau potret sosial itu nggak bisa kita nih justifikasi atau langsung menghakimi bahwa oh ini adalah kesalahan, oh ini adalah ancaman, tidak. Tapi mereka punya apa istilahnya, punya pedomannya, punya acuannya bahwa ketika kita menyatakan bahwa bahasa Jaksel itu adalah ancaman, maka kita harus punya referensinya nih, kenapa dijadikan sebagai ancaman, nggak asal justifikasi. Jadi nanti setelah mereka kenal di pertemuan berikutnya, mereka akan mencari tahu lagi lebih lagi terkait contoh-contohnya. Jadi yang diperlukan waktu untuk yang mengoptimalkan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, Bapak tujuan pembelajaran ini. Jadi perlu waktu sekitar 2 pertemuan lagi. Pertemuan kedua itu tentang literasi dan tadi kok literasi sama Pengajian literasi, kemudian baru yang ketiganya menemukan fakta dan data yang lebih elaborasi. Jadi ini pihak yang terlibat siapa aja Pak? Ini selain Pak Guru siapa pihak yang terlibat dalam ini? Tentunya pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran saya itu adalah yayasan pribadi sebagai guru, siswanya, kemudian teman sejawat dalam arti mungkin guru senior PPKN atau tidak menutup kemungkinan guru mata pelajaran yang lainnya, yang mana kita membahas terlebih dahulu terkait dengan isu-isu mana yang bisa disampaikan ke anak-anak dan kemudian penguatan-penguatan apa yang bisa diberikan kepada anak. Artinya saya selaku guru pun tetap meminta feedback atau arahan dari beberapa teman guru agar tidak salah memberikan informasi kepada anak seperti itu. Agaknya dengan Pak Guru sendiri, kemudian siswa juga, rekan siswa ya, senior yang ini ya Pak ya, juga guru lain yang mungkin ada kaitannya dengan mata pelajaran PPKN. Betul. Itu Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama saya dengan kegiatan pasca observasi. Setelah sebelumnya kita lakukan pra, kemudian observasi, sekarang udah pasca observasi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak ya. Saya tunggu di pertemuan selanjutnya di kabarnya di pertemuan 2 dan 3. Baik Pak. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.